Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mobilitas dan migrasi penduduk yang disusun oleh saya sendiri, Nenik Fitriani, Yayu Susilawati, dan Alia Salwaroh Nawati. Tentang mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah gerakan atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah geografis ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, mobilitas penduduk merupakan respons manusia terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi, seperti desakan ekonomi, situasi politik, kebutuhan pendidikan, gangguan keamanan, atau terjadinya bencana alam di daerah asal. Mobilitas penduduk dapat dilihat juga dari batasan waktu, yaitu mobilitas permanen dan non-permanen. Yang pertama, mobilitas permanen. Mobilitas permanen yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, secara umum dikenal mobilitas permanen yang terjadi antar wilayah di Indonesia, yakni migrasi internasional dan migrasi internal. Migrasi internasional adalah proses perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional dibedakan menjadi 3 macam, yakni imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Sementara itu, migrasi internal merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara. Macam-macam migrasi internal adalah urbanisasi dan transmigrasi. Yang kedua yaitu mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tidak menetap atau bersifat sementara waktu. Mobilitas non-permanen dibedakan menjadi 2 macam, yakni komutasi dan sirkulasi. Faktor pendorong mobilitas penduduk. Yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal. Alasan pekerjaan atau pernikahan, sumber-sumber alam semakin berkurang, pertanian, tambang, dan lain-lain. Bencana alam, gempa bumi, banjir, wabah penyakit, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tidak cocok lagi dengan adat, budaya, atau kepercayaan di tempat asal. Kemudian, migrasi penduduk. Migrasi penduduk merupakan salah satu mobilitas atau perpindahan penduduk yang terjadi secara permanen atau sifatnya menetap. Migrasi penduduk tersebut faktor yang mempengaruhi adanya perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah migrasi yang dilakukan oleh penduduk umumnya bertujuan untuk mencari kesejahteraan, keamanan, ataupun peruntungan hidup yang lebih baik di wilayah yang baru. Migrasi internal atau dikenal juga migrasi nasional, yakni perpindahan penduduk untuk mencari tempat menetap baru yang masih dilakukan di dalam suatu negara. Mobilitas penduduk jenis ini juga dikategorikan kembali menjadi 3 jenis, yakni urbanisasi, ruralisasi, transmigrasi. Dan yang kedua, migrasi internasional adalah perpindahan penduduk yang melibatkan di negara lain atau perpindahan terjadi dari satu negara ke negara lainnya dengan tujuan menempatkan tempat tinggal yang baru. Migrasi internasional juga dapat dibagi kembali menjadi 3 jenis, antaranya imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Teori migrasi menurut Mantra pada tahun 2008 menyebutkan bahwa beberapa teori yang mengungkapkan mengapa orang melakukan migrasi, diantaranya adalah teori kebutuhan dan stres. Setiap individu mempunyai beberapa macam kebutuhan, antara lain ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi. Semakin besar kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi, semakin besar stres yang dialami. Apabila stres sudah melebihi batas, maka seseorang akan berpindah ke tempat lain yang mempunyai nilai kefaedahan terhadap pemenuhan kebutuhannya. Apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi, terjadilah stres. Tingkat mudahnya stres yang dialami oleh individu berbanding balik dengan pemenuhan kebutuhan. Apabila stres yang dialami seseorang tidak terlalu besar, masih dalam batas toleransinya, maka seseorang tersebut tidak akan pindah dan tetap tinggal di daerah asal.
dan menyesuaikan kebutuhannya dengan keadaan lingkungan yang ada. Apabila stres yang dialami seseorang ada di luar batas toleransinya, maka orang tersebut mulai memikirkan untuk pindah ke daerah lain dan di tempat kebutuhannya dapat terpenuhi. Untuk selanjutnya, hukum migrasi penduduk. Menurut Ravenstein dalam Mantra 2008 menjelaskan bahwa hukum-hukum migrasi penduduk adalah sebagai berikut. 1. Para imigran cenderung memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan. 2. Faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi adalah sulitnya memperoleh pekerjaan di daerah asal dan kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan. Daerah tujuan harus memiliki nilai kefaedahan wilayah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah asal. 3. Berita-berita dari sanak saudara atau teman yang telah berpindah ke daerah lain merupakan informasi yang sangat penting bagi orang-orang yang ingin bermigrasi. 4. Informasi negatif dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk untuk bermigrasi. 5. Semakin tinggi pengaruh perkotaan terhadap seseorang, semakin besar tingkat migrasinya. 6. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi migrasinya. 7. Para imigran cenderung memilih daerah tempat teman atau sanak keluarga bertempat tinggal di daerah tujuan. 8. Para migrasi baik maupun kelompok penduduk sulit diperkirakan. Hal ini karena banyak dipengaruhi oleh kejadian yang mendadak seperti bencana alam, peperangan, dan epidemi. 9. Penduduk yang masih muda dan belum kawin lebih banyak melakukan migrasi daripada mereka yang berstatus kawin. 10. Penduduk yang berpendidikan tinggi biasanya lebih banyak melaksanakan migrasi daripada yang berpendidikan rendah. Selanjutnya, bentuk-bentuk migrasi. Menurut Mantra 2012 menjelaskan bahwa migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, migrasi penduduk vertikal yang sering disebut dengan perubahan status. Contohnya adalah perubahan status pekerjaan, di mana seseorang semula bekerja dalam sektor pertanian, sekarang bekerja dalam sektor non-pertanian. 2. Migrasi penduduk horizontal, yaitu migrasi penduduk geografis yang merupakan gerak atau movement penduduk yang melewati batas wilayah menuju wilayah lain dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, Mantra 2012 menjelaskan bila dilihat dari ada tidaknya niatan untuk menetap di daerah tujuan, migrasi penduduk dapat pula dibagi menjadi dua. Yang pertama, migrasi penduduk permanen. Migrasi permanen adalah gerak penduduk yang melintas batas wilayah asal menuju ke wilayah lain dengan niatan menetap di daerah tujuan. 2. Migrasi penduduk non-permanen. Migrasi penduduk non-permanen adalah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan. Migrasi non-permanen walaupun bertempat tinggal di daerah tujuan lama tetapi tidak ada niatan menetap, maka dikatakan migrasi atau migrasi penduduk non-permanen. Kesimpulan, migrasi atau mobilitas penduduk merupakan salah satu dari tingkat komponen dalam perubahan jumlah penduduk dunia. Sedangkan dua komponen lainnya adalah kelahiran dan kematian. Migrasi atau mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk yang melewati batas wilayah tertentu. Batas wilayah tersebut umumnya digunakan batas administrasi seperti batas provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan atau desa. Terdapat dua kategori mobilitas, yaitu mobilitas permanen dan non-permanen. Perbedaannya terletak pada tujuan pergerakannya. Jika seorang migrasi bertujuan atau berminat untuk pindah tinggal secara tetap, maka migran tersebut dikategorikan sebagai migran permanen. Sebaliknya, jika tidak mempunyai tujuan pindah tempat tinggal, maka migran tersebut dinamakan migran non-permanen, seperti mobilitas sekunder dan mobilitas ulang-alik. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.